Ada apa dengan Iran dan Amerika? Kita coba decoding tentang Iran. Kita ke sejarah Persia Iran yang memiliki anak bangsa Parsi atau suku Farsi. Di era modern wilayahnya adalah dari Pakistan, Afghanistan, Iran, utara Irak, hingga beririsan di Suriah dan Lebanon. Kita tidak perlu meluas sampai kekuatan Persia di abad ke-7 yang sampai Mesir dan Palestina. Nanti yang pro-Israel Yahudi pesek pada baper. Yang pro-Israel akan bawa cerita mundur sampai 5.000 tahun yang lalu mencari pembenaran dalil Israel adalah yang berhak atas tanah Palestina. Lalu seberangnya Persia adalah Jazirah Arabia. Jazirah Arabia di semenanjung Arabia mulai dari semenanjung Sinai, Palestina sampai Lebanon Selatan, selatan Irak. Terus memanjang ke selatan, lahan daratannya terpisah Selat Hormuz dengan daratan Persia, terpisah Laut Merah dengan daratan Afrika. Wilayah Jazirah semenanjung Arabia, daratan utama tersebut menghasilkan 55% cadangan minyak dunia, di mana sejak tahun 1945 wilayah tersebut merupakan hadiah bagi pemenang Perang Dunia Kedua yaitu Amerika dan Inggris. Mereka berdua, Amerika dan Inggris, menggunakan strategi divide et impera, membelah-belah wilayah Arab tersebut untuk disedot minyak bumi dan gas alamnya. Untuk Amerika mengendalikan dunia, maka petrol tadi, minyak tadi, bukan hanya diproduksi oleh mesin-mesin perusahaan Amerika saja, namun kapal tanker, sistem distribusi, tangki refinery, dan penentu harga minyak dunia adalah Amerika yang dengan paksa untuk bertransaksi terhadap minyak atau petrol tadi harus memakai dolar. Itulah mengapa deal transaksi minyak bumi sejak tahun 1971 disebut dengan petrodolar. Dolar bukan saja sebagai alat bayar terhadap petrol, namun akhirnya dibuat jadi cadangan devisa semua negara. Lalu Amerika dan sekutunya menciptakan mesin yang haus petrol seperti mobil, motor, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya agar dunia kecanduan petrol. Amerika menciptakan dua hal yang membuat Amerika menjadi pengendali dunia, terutama bidang energi dan currency, menciptakan demand terhadap dolar, kemudian mengendalikan minyak bumi dunia. Untuk mempertahankan hegemoni Amerika di kawasan Jazirah Arabia dan Asia Barat, maka diciptakanlah pemimpin boneka yang taat pada kepentingan Amerika, atau bagi yang tidak taat, bahkan melawan, dicap teroris, boleh diperangi oleh Amerika dan dimusuhi oleh dunia. Rakyat sipilnya boleh dibantai. Untuk menjaga kawasan tersebut, Amerika membangun negara Israel. Di sini simbiosis mutualismenya terjadi. Israel perlu Amerika, Amerika perlu Israel. Israel, nation interest-nya adalah mendirikan negara apartheid Yahudi di tanah Palestina. Kepentingan Amerika adalah kendali minyak bumi dan gas selamanya di wilayah Asia Barat dan semenanjung Arabia. Mesin pembunuh ISIS juga diciptakan untuk kepentingan Amerika dan Israel agar sesama penganut Islam saling bunuh, saling bantai. Ideologi Sunni Syiah dihajar terus perbedaannya oleh ahli agama Barat agar selalu berperang di dalam hal ini Persia versus Arabia. Kemudian ada kebangkitan tiga pemimpin dunia, Putin, Erdogan, dan Xi Jinping, menjadi fenomena baru. Ketiganya berkolaborasi menantang hegemoni Amerika dan Sekutu Barat, puncaknya dengan membangun BRICS. Ditambah sekarang anggota baru, yaitu masuknya Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab, merubah peta dunia, terutama peta dunia perminyakan. Di sini juga ada pemimpin muda baru di Saudi yang sangat modern dan progresif. MBS baru berusia 38 tahun namun memiliki misi Saudi 2030 yang bukan hanya menggeser menjadikan Saudi negara jasa dan properti, namun membuat Saudi akan menjadi negara yang memiliki kekuatan nuklir. Saudi Arabia akan menjadi negara superpower di tahun 2030. Wilayah Persia, ada Pakistan dan Iran yang punya nuklir. Di Jazirah Arab, ada Saudi Arabia. Apalagi keagresifan MBS, dia berdamai dengan Iran, pemimpin wilayah Persia ini. Amerika kehilangan pegangan. Makanya perang di Israel adalah bagian dari Amerika memberangus lawan politik kawasan. Apa demikian? Apakah akan berhasil? Amerika pernah mencoba menggulingkan Erdogan, namun gagal. Erdogan pernah hampir dikudeta. Upaya kudeta di Turki yang terjadi pada 15 Juli 2016, sebagian besar taruna muda militer yang menduduki jembatan Bosporus di Istanbul tersebut. Ribuan orang berkumpul di sana pada saat yang bersamaan, lalu tiba-tiba ada tembakan. 34 orang kehilangan nyawa. Setelah malam kudeta, setidaknya 16.000 taruna diberhentikan dengan dekrit. Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk 6.800-an taruna dan 352-nya menjalani hukuman penjara seumur hidup. Erdogan menuding kelompok yang dipimpin Fethullah Gulen yang kini eksil di Amerika serta operasi intelijen Amerika yang berada di balik upaya kudeta tersebut. Mengapa dengan pasti Erdogan mengatakan hal itu? Erdogan selamat karena Rusia membocorkan rencana kudeta itu setelah Rusia mengintercept data intelijen Amerika.
Dan sejak saat itu, Erdogan menyatakan perang terhadap Amerika. Contoh nyata baru-baru ini, langkah Turki menantang armada USS Gerald Ford di Laut Mediterania dengan membawa seluruh angkatan laut Turki latihan perang-perangan dengan peluru beneran adalah bukti dendam dan amarah Erdogan masih menyala. Agaknya, Amerika sekarang mendapat tantangan dari banyak negara yang dijajahnya. MBS berani menantang Biden terang-terangan. Ali Khamenei, Iran, terang-terangan menentang Amerika. Dan sekarang Wagner dari Benghazi, Libya sudah bolak-balik mendarat di Suriah seperti dalam gambar ini. Juga seperti dalam video ini. Prajurit pasukan khusus Jerman GSG 9 telah tiba di Siprus bersama dengan rekan-rekan dari pasukan khusus Amerika dalam operasi militer dukungan sekutu untuk Israel ke Gaza. Pastinya bukan untuk perdamaian. Sepertinya perang tidak terelakkan. Indonesia harusnya mengambil peluang sebagai pengingat ketika Gold Rush penambang emas menyerbu sebuah wilayah untuk mencari peruntungan, maka yang kaya terlebih dahulu adalah mereka yang menjual sekop. Indonesia bisa kan jadi penjual dan memproduksi sekop untuk mereka. Paham nggak, yaitu para elit yang lagi kampanye, yang lagi memperebutkan anggaran APBN 2024-2029 sama urusan sekop ini? Peace.